Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa mengerjakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir studi kitab tafsir pertengahan modern. Dan teman-teman juga yang sedang menonton video saya pada kali ini juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selawat berangkaikan salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang seperti kita rasakan pada saat ini. Tidak memperpanjangkan mukadimah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdi, NIM 530 2022 0015, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Nah, karena di sini NIM saya akhirnya 0015 dan temanya berdasarkan angka terakhir dari NIM saya 5, yaitu dengan pilihan di sini saya mendapatkan tema tafsir fi zilal Al-Qur'an. Nah, teman-teman yang menyaksikan video ini, di dalam video ini kita akan membahas salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu kitab tafsir fi zilal Al-Quran. Nah, kitab ini adalah satu karya atau sebuah karya Sayyid Qutb, seorang tokoh pemikir Islam yang punya pengaruh besar di dunia Islam modern. Kita akan membahas beberapa hal dalam video kali ini. Kita akan membahas mulai dari biografi singkat Sayyid Qutb, kemudian kita akan membahas latar belakang penulisan kitab tafsir fi zilal Al-Quran, hingga kita juga akan membahas metode dan corak penafsiran kitab tafsir fi zilal Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi singkat mufassir kitab fi zilal Al-Quran, yaitu Sayyid Qutb. Jadi teman-teman, Sayyid Qutb ini lahir di Mesir pada tahun 1906. Dia adalah seorang intelektual muslim, juga seorang sastrawan dan tokoh penting dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, awalnya Sayyid Qutb ini dikenal sebagai seorang penulis sastra, tetapi perjalanan hidupnya membawa perubahan besar, terutama setelah beliau beliau tinggal di Amerika Serikat. Nah, di sana di Amerika Serikat, beliau menyaksikan banyak hal yang menurutnya itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga hal ini memotivasi Sayyid Qutb untuk lebih mendalami agama. Nah, Sayyid Qutb akhirnya menulis kitab tafsir fi zilal Al-Quran sebagai salah satu kitab tafsir yang menggambarkan pandangannya tentang Islam sebagai solusi bagi kehidupan modern. Lanjut saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang penulisan kitab tafsir fi zilal Al-Quran. Jadi kitab ini, kitab tafsir fi zilal Al-Quran, ditulis di tengah pergolakan politik dan sosial yang cukup berat di Mesir. Nah, Sayyid Qutb ingin
menawarkan pandangan Islam yang komprehensif sebagai respon terhadap berbagai tantangan zaman. Apa aja tantangan zaman tersebut, yaitu seperti kolonialisme, sekularisme, dan materialisme. Nah, kitab ini juga banyak ditulis saat Said Qutb berada di penjara. Nah, jadi isinya syarat dan refleksi spiritual dan perjuangan hidup. Lalu sistematika penulisan dalam penafsiran dalam kitab tafsir fi Zilal Al-Quran ini, kalau kita lihat dari struktur kitab ini, kitab tafsir fi Zilal Al-Quran ini ditulis secara urut berdasarkan surah dan ayat. Said Qutb dalam kitabnya ini tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual saja, tetapi juga menekankan pesan moral, pesan sosial dan spiritual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Beliau, Said Qutb ini juga berusaha membawa kita merasakan bayangan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan judul kitabnya, Fi Zilal Al-Quran, yang berarti di bawah naungan Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran. Kemudian metode apa sih yang digunakan Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Zilal Al-Quran? Metode, sumber, dan corak penafsiran yang digunakan di dalam kitabnya. Jadi teman-teman, metode yang digunakan oleh Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Zilal Al-Quran lebih bersifat tematik dan reflektif. Nah, dia sering menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan kondisi sosial politik zamannya, zaman Said Qutb. Nah, sebagai sumber, Said Qutb tetap merujuk pada tafsir klasik. Said Qutb juga merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik seperti kitab tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan kitab tafsir klasik lainnya. Tetapi beliau, Said Qutb, menafsirkannya dengan gaya yang lebih modern. Corak penafsirannya bisa dikategorikan sebagai adabi ijtimai. Apa itu adabi ijtimai? Yaitu mengedepankan aspek sastra dan sosial. Nah, jadi kita juga tentunya di dalam kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi apa sih kelebihan kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran ini? Nah, kelebihan kitab tafsir ini adalah kemampuannya menghubungkan nilai-nilai Al-Quran dengan problematika modern. Said Qutb juga sangat kuat dalam menyampaikan pesan moral yang inspiratif. Namun ada juga beberapa kritik terhadap tafsirnya ini, tafsir Fi Zilal Al-Quran, terutama karena coraknya yang kadang dianggap terlalu idealis atau bahkan politis. Beberapa ulama juga mengkritik tafsirnya, tafsir Fi Zilal Al-Quran, yang cenderung mengabaikan perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Mungkin itu salah satu kekurangan dan kelebihan tafsir Fi Zilal Al-Quran karangan Said Qutb, Syekh Said Qutb. Jadi sebagai penutup, teman-teman, itulah pembahasan singkat tentang tafsir Fi Zilal Al-Quran. Kitab ini mengajarkan kita untuk memahami Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai panduan. Tetapi kita juga harus menjadikan kitab ini sebagai panduan hidup yang sangat relevan dengan setiap zaman. Jadi kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran ini, teman-teman, masih relevan dengan zaman kita sekarang. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dan bisa memperkaya pemahaman
kita semua tentang tafsir, khususnya kita mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Tentunya ini bermanfaat bagi kita karena kita sebagai seorang mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, kita sangat penting untuk memahami beberapa kitab tafsir klasik maupun tafsir modern. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.